Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Siswa-siswi kelas 6 SDN Mekardia 11 yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan nikmat serta rahmatnya yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita masih dalam berposisi saum, ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa ini kita mendapatkan rahmat Allah, keberkahan Allah, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada al-uswah kedua hasanah kita, tauladan Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang selalu konsisten istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumil kiamah nanti. Siswa-siswi kelas 6 SDN Mekardia 11, anak-anak yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mulai hari ini kita akan melaksanakan pesantren kilat walaupun melalui online. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa, walaupun kalian beribadahnya di rumah, masjid di mana-mana ditutup, kalian tetap laksanakan sholat berjamaah bersama keluarga kalian, bersama ayah bunda kalian. Insya Allah. Dan sanlat yang pertama, Bapak akan menyampaikan tentang puasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman. Ayat di sini Allah panggil yang beriman. Yang tidak beriman Allah tidak panggil. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa, la'allakum tattaqun. Sudah jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kita selaku orang Islam, kita selaku orang mukmin yang beriman kepada Allah,
diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Ketika kita diwajibkan berpuasa, maka hendaklah kita berpuasa. Karena pengertian puasa adalah imsakun anil mufattarat minal tulu'i syamsi ila gurubi syamsi ma'aniyah. Menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dan disertai dengan niat. Tentunya banyak yang membatalkan puasa. Nanti selanjutnya akan Bapak jelaskan hal-hal apa saja yang membatalkan puasa. Dan sekarang yang akan Bapak bahas adalah syarat puasa. Syarat puasa yang utama adalah tentunya beragama Islam. Sehat jasmani dan sehat rohani. Sudah jelas syarat puasa yang beragama Islam dan sehat jasmani dan sehat rohani. Kemudian selain syarat puasa yaitu rukun puasa. Rukun puasa ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan bagi setiap orang Islam yang melaksanakan berpuasa. Yang pertama niat. Niat ini dilaksanakan ketika pada malam harinya setelah melaksanakan sholat sunnah tarawih atau sebelum sahur kita wajib niat berpuasa. Tentunya kalian sudah faham, sudah hafal niatnya. Nawaitu shoma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa di bulan Ramadan karena lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Itu yang pertama, rukun puasa yaitu niat. Kalau tidak niat, maka puasanya tidak sah. Kemudian rukun yang kedua yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Contohnya sudah jelas, makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, kemudian haid, datang bulan bagi wanita. Ketika itu dilaksanakan makan dengan minum sengaja, muntah dengan sengaja, haid bagi yang wanita, maka puasanya menjadi batal dan wajib diqadha, digantikan setelah bulan Ramadan. Anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya sunnah puasa tentunya sahur. Yang pertama sahur. Yang kedua segera berbuka puasa ketika pada waktunya. Ketika azan berkumandang, azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segeralah berbuka. Jangan melakukan aktivitas apapun. Kemudian selanjutnya perbanyak zikir dan doa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan doanya yang paling populer di bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah surga kepadaku ya Allah, kepada keluargaku ya Allah, maafkanlah kesalahanku ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Perbanyak doa ketika berpuasa. Selanjutnya
Sunnah puasa yaitu memberikan makan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya sebiji kurma, ketika kita memberikan orang yang berpuasa, kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Dan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak sunnah-sunnah puasa. Selanjutnya sunnah puasa yaitu memperbanyak infak dan sedekah. Biasakan, dawamkan setiap hari sedekah minimal 500 perak atau 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah. Ketika kita berangkat ke masjid, kita harus kantongin uang, kantongin duit. Apalagi Bapak alhamdulillah mendawamkan setiap harinya, setiap subuh ngantongin uang, ngantongin duit. Entah 2.000 rupiah, 5.000, 10.000 rupiah. Setelah melaksanakan selesai sholat subuh berjamaah di rumah, Bapak mampir ke masjid, masukin ke kotak, tromol. Rutinkan amalan itu. Kita perbanyak amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Kita perbanyak infak dan sedekah. Insya Allah, Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sunnah puasa yang kita laksanakan adalah perbanyak membaca Al-Quran. Karena ganjarannya setiap kita membaca Al-Quran, satu huruf dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kebaikan. Itu di bulan biasa, apalagi di bulan Ramadan. Ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf dibalas oleh Allah 10 kebaikan, 10 rahmat Allah, maka di bulan Ramadan dikalikan 70 kali lipat. Satu huruf, 10 kebaikan dikalikan 70 kali lipat. Berapa? Coba kalian hitung. 10 kebaikan, satu huruf, 10 kebaikan dikalikan 70 kali lipat. Sama dengan berapa yang Allah berikan kepada kita ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hikmah berpuasa yang pertama adalah melatih kesabaran kita. Kenapa disebut melatih kesabaran kita? Ya, sudah jelas. Karena ketika kita di siang hari kita menahan lapar, menahan haus, justru itu akan menguji kesabaran kita. Ketika terkadang kita kesal hati kita, kita harus sabar. Kemudian yang kedua, membentuk akhlakul karimah, akhlak yang baik. Yang tadinya kita sering marah-marah, dengan berpuasa kita menjadi sabar. Yang sering kesel-kesel, dengan berpuasa kita menjadi santun, sopan. Masya Allah. Kemudian hikmah Ramadan yang ketiga adalah menjadikan jiwa dan raga kita sehat. Kata Rasulullah, berpuasalah kalian. Sesungguhnya kalian akan sehat. Masya Allah. Kemudian selanjutnya hikmah puasa adalah menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ibrahim, barang siapa yang bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi barang siapa yang kufur nikmat dariku, maka azab Allah sangat pedih. Kemudian yang terakhir, hikmah puasa adalah sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi Bapak bacakan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Yang terakhir adalah hikmah puasa la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian takwa yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dicatat, diambil hikmahnya, dan nanti bisa di-storekan catatannya, difoto, kemudian bisa dikirim lewat Classroom. Sekian, cukup dan terima kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika.